Memahami bagaimana sejarah penyiaran. Sejarah radio di Indonesia bermula pada awal abad ke-20. Saat itu Indonesia masih berada di bawah kendali Belanda. Belanda memperkenalkan teknologi radio di Hindia Belanda. Nama Indonesia saat itu. Pada tahun 1923, stasiun radio pertama kali beroperasi dengan nama Nirom. Beberapa tahun setelah itu, di penghujung Maret tahun 1927, tepatnya di Istana Mangkunegara Surakarta Solo, Sri Mangkunegoro VII dan permaisurinya Gusti Kanjeng Ratu Timur tampak kagum mendengarkan siaran langsung radio yang berisi pidato Ratu Wilhelmina dari kota Eindhoven, Belanda. Kemudian 10 tahun berlalu, tepatnya pada 28 Desember 1936. Ratu Wilhelmina dan tamu undangan lainnya yang berada di Istana Noordiende, Belanda, pertama kali juga mendengarkan siaran langsung radio dari Solo, Indonesia, berupa siaran gamelan Jawa yang mengiringi tarian budaya Serimpi. Radio apa itu? Kita mundur beberapa tahun sebelumnya. Pada tanggal 1 April 1933, di Gedung Monumen Pers Nasional yang dulu dikenal dengan nama Sosietat Mangkunegaraan, telah disepakati pendirian sebuah lembaga penyiaran radio profesional pertama di kota Solo bernama Solo Radio Vereniging SRV. Yang kemudian stasiun radio inilah yang didengarkan oleh Ratu Wilhelmina di kota Eindhoven, Belanda bersama dengan tamu undangannya yang lain. Namun penguasaan radio oleh pihak Belanda tidak berlangsung lama. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dan mengambil alih operasi radio. Ketika bangsa Jepang masuk ke Indonesia, mereka menguasai Nirom dan menggantinya menjadi HKK, Hosho Kanri Kyoku. Perlawanan budaya pun beralih menjadi perlawanan strategi politik dan militer. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia di tahun 17 Agustus 1945, pengelolaan radio kembali ke tangan Indonesia. Tepatnya tanggal 11 September 1945. Hari itu menjadi poin penting dalam sejarah radio Indonesia. Karena pada saat itulah didirikan Radio Republik Indonesia yang menjadi tonggak pendirian Hari Radio Nasional. Pendirian RRI diinisiasi pada tanggal 12 September 1945, di mana kala itu sekelompok delegasi dari dunia radio berkumpul di bekas gedung Radvan Indah Pejambon. Dengan ketua delegasinya adalah Abdul Rahman Saleh. Abdul Rahman Saleh menguraikan tujuan dari pertemuan tersebut. Salah satunya adalah mendorong pemerintah pendatang baru agar mendirikan radio, yang mana kala itu dapat digunakan sebagai alat komunikasi pemerintah dan rakyat. Mengingat rencana tentara Inggris untuk mendarat di Jakarta pada akhir September 1945, para delegasi radio mengusulkan radio sebagai sarana komunikasi karena kemampuannya yang lebih cepat dan keandalannya yang tinggi dalam menghindari gangguan saat peperangan. Selanjutnya mereka menyarankan agar pemerintah Indonesia menegosiasikan dengan Jepang untuk dapat menggunakan studio dan pemancar radio Hosokyoku yang ada. Meskipun awalnya pengusulan ini ditolak oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk sekretaris negara dan menteri, yang mana karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai inventaris sekutu. Para delegasi radio tetap gigih melanjutkan perjuangan mereka. Mereka menyadari resiko yang tinggi dan ketidakpastian yang mungkin timbul selama proses peperangan. Akhirnya, Abdul Rahman Saleh merumuskan kesimpulan penting di akhir pertemuan tersebut. Beberapa poin kunci termasuk pendirian Persatuan Radio Republik Indonesia
akan meneruskan siaran dari 8 stasiun di Jawa, serta persembahan RRI kepada Presiden dan pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam berbagai aspek, mereka bersedia membantu RRI. Sebagai hasil dari pertemuan tersebut, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Hasil akhir dari rapat tersebut adalah pendirian RRI di tanggal 11 September dengan Abdul Rahman Saleh sebagai ketuanya. Peresmian RRI tidak hanya menandai kelahiran Radio Republik Indonesia, yang kini menjadi bagian integral dari kehidupan kita, tetapi juga menjadi dasar untuk perayaan Hari Radio Nasional yang kita rayakan dengan bangga setiap tahunnya. Hari Radio Nasional adalah kesempatan bagi kita untuk menghormati dan merayakan warisan berharga radio di Indonesia. Ini adalah medium yang telah berperan penting dalam membawa berita, hiburan, dan budaya kepada masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Maka dari itu, pada tahun 1950-an, hampir setiap negara di dunia telah memiliki sistem penyiarannya. Biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah. Namun di beberapa negara, mereka juga telah berevolusi menjadi sistem ganda, yakni mereka memiliki stasiun yang disponsori pemerintah dan stasiun komersial. Hingga di tahun 1955, hampir setiap keluarga di Amerika Utara dan Eropa Barat serta Jepang memiliki radio. Perubahan dramatis terjadi di tahun 1960-an dengan diperkenalkannya radio transistor portable kecil dan murah yang memperluas kepemilikan dan penggunaan radio. Akses praktis menjadi universal di seluruh dunia. Itulah sejarah dari penyiaran di seluruh dunia, baik di Amerika, Inggris, negara-negara lain termasuk di Indonesia. Jika ada hal yang ingin ditambahkan dari video ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Subscribe to my channel.